Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas XRP atau Ripple Coin ya, yang sekarang berada di peringkat ke-7 dan harga saat ini Rp6.052, teman-teman, mengalami penurunan 1,69%. Seperti yang kita lihat untuk token atau koin ya, memang masih berada dalam bearish ya, bearish sideways, dan terutama untuk Bitcoin ini juga masih di angka Rp267 juta harganya, Ethereum 19.700 dan BNB 4,4 juta rupiah, teman-teman. Kemudian untuk hari ini mengalami penurunan 0,69%. Lalu video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua segala kesan untuk investasi. Ada pada diri kalian sendiri, selalu gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Mengenai Ripple dan SEC ya, di sini kedua pihak menyetujui batas waktu yang baru. Jadi para pihak menginginkan Hakim Tors untuk menetapkan tenggat waktu 4 Januari 2023 bagi non-pihak untuk meminta penyegelan bagian dari ringkasan materi penilaian, teman-teman. Ripple dan SEC telah meminta agar pengadilan menetapkan tenggat waktu di mana non-pihak dalam gugatan yang sedang berlangsung harus bergerak untuk menyegel bagian manapun dari ringkasan materi penilaian ya. Dan menurut surat yang diajukan kemarin, seperti yang dibagikan oleh pengacara pembela James Cavilan, SEC Ripple menginginkan Hakim Federal Amerika Serikat, Analisa Torres, untuk menetapkan tenggat waktu 4 Januari 2023 bagi non-pihak untuk mengajukan permintaan penyegelan untuk bagian-bagian tertentu dari ringkasan bahan penilaian. Sebelum mengajukan mosi omnibus untuk menyegel pada 22 Desember, SEC dan Ripple mengatakan mereka akan memberitahu semua non-pihak yang informasi rahasianya disertakan dalam ringkasan materi penilaian. Langkah ini akan memberikan waktu yang cukup bagi non-pihak untuk meminta penyegelan dan redaksi dari setiap ringkasan dokumen penilaian yang berisi informasi rahasia mereka. Menurut para pihak, langkah tersebut akan memfasilitasi penyelesaian dan sangat efisien ya dari semua permintaan untuk menyegel dan menyunting bagian dari materi penilaian ringkasan. Mengingat keinginan para pihak untuk mencapai penyelesaian yang cepat dari semua masalah yang terkait dengan penyegelan mengenai materi putusan ringkasan. Para pihak dengan hormat meminta pengadilan menetapkan batas waktu 4 Januari 2023, teman-teman, di mana setiap non-pihak harus bergerak untuk menyegel sebagian dari ringkasan materi putusan atau mengesampingkan keberatan atas keputusan akhir pengadilan tentang aplikasi penyegelan para pihaknya. Jadi para SSC dan Ripple ini ya sedang panas-panasnya, teman-teman. Juga meminta agar pengadilan menetapkan tenggat waktu 18 Januari di mana para pihak atau non-portal dapat mengajukan keberatan terhadap mosi non-partai untuk disegel. Langkah ini sangat penting dan menyelesaikan gugatan karena secara bersamaan akan menangani permintaan penyegelan partai dan non-partai, baik SEC dan Ripple, menggunakan media tersebut untuk memungkinkan non-pihak meminta penyegelan informasi rahasia yang termasuk dalam mosi penilaian ringkasan atau materi terkait. Langkah itu juga dilakukan beberapa hari setelah pihak mengajukan jawaban ringkasan penilaian masing-masing, dengan masing-masing pihak meminta pengadilan untuk memenangkan mereka, teman-teman. Hakim Tors diharapkan segera memutuskan legalitas XRP untuk menentukan apakah kelas aset adalah sekuritas, dan saat ini tidak ada tanggal pasti yang diharapkan Hakim Tors untuk memberikan keputusannya tentang masalah berikut. Jadi menariknya, Vilan ini mengharapkan hakim memutuskan kasus tersebut pada atau sebelum 31 Maret 2023, teman-teman. Kemudian mengenai inflasi Amerika Serikat dan Ripple versus SEC, kemudian pergerakan paus menjaga XRP di bawah $0,40, teman-teman. Jadi meskipun kenaikan bertahap dalam pergerakan harga kemarin, perjalanan XRP untuk mendapatkan kembali $0,40 terhambat oleh kurangnya pembaruan pada kasus Ripple versus SEC. XRP telah melakukan comeback minor terhadap penurunan setelah mencetak kandil hijau
kemarin dengan kenaikan 2,76% setelah sesi bearish hari ini. Jadi pergerakan lebih lanjut untuk akhirnya merebut kembali level 0,40 dolar ya, bergantung pada atmosfer ekonomi makro Amerika Serikat dan pembaruan kasus SEC melawan Ripple. Jadi kejahatan beruang terutama lebih lazim pada hari Rabu di pasar saham tradisional dan mata uang kripto. Sebagian besar pasar keuangan mengalami gelombang aksi jual yang dipicu oleh ketakutan investor karena kekhawatiran akan resesi global yang membayangi. S&P 500 kehilangan nilainya untuk kelima kalinya dalam 5 hari, dan Nasdaq melanjutkan penurunan beruntunnya untuk sesi keempat. Pasar kripto tidak terhindar, namun kemarin laporan yang beredar menunjukkan melemahnya pasar tenaga kerja karena data menunjukkan bahwa jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran mengalami peningkatan minggu lalu, teman-teman. Kemudian data klaim baru-baru ini dapat berkontribusi untuk meredakan tekanan pada Federal Reserve untuk bertahan dalam kenaikan suku bunga. Jadi realitas ini memicu minat investor baru karena saham dan aset digital naik secara moderat ya. XRP khususnya menempatkan dirinya pada jalur untuk menempatkan kembali 0,40 dolar. Namun kebangkitan kehilangan momentum karena kelangkaan driver yang kuat dan pasar termasuk XRP sedang mencari kekuatan baru dalam laporan data harga produsen Amerika Serikat yang diperkirakan akan turun dalam beberapa jam. Jadi data yang lebih tinggi kemungkinan besar akan berkontribusi jauh pada resisten dalam aksi unjuk rasa yang sedang berlangsung. Kemudian kurangnya pembaruan tentang gugatan. Jadi komunitas belum menyaksikan pembaruan kasus Ripple versus SEC, membuat investor gelisah mengingat dampak besar dari hasil gugatan kemungkinan akan berdampak pada prospek harga XRP, baik menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi data menunjukkan bahwa lebih dari 4 miliar XRP dipindahkan dari bursa ke dompet yang tidak dikenal. Pada 8 Desember untuk Ripple ini memindahkan 50 juta XRP dan lebih dari 110 juta token dipindahkan oleh Paus dalam waktu kurang dari 3 jam. Pada 7 Desember, seekor paus memindahkan 4 billion XRP dari Bittrex, dan hampir 2 minggu yang lalu, 442 juta XRP juga dipindahkan dalam serangkaian transaksi. Jadi XRP tetap datar di semua kerangka waktu penting mengalami sedikit penurunan dalam 24 jam terakhir. Aset diperdagangkan pada 0,3 dolar pada waktu pelaporan turun 1,16 dolar dalam beberapa hari terakhir. Jika aset berhasil melakukan 0,3 dolar, kepercayaan pada rekam isinya sebesar 0,4 akan meningkat. Jika pergerakan menuju 0,3 menjadi kenyataan, XRP dapat menuju level resistensi krusial pertama di 0,39 dolar ya, yang ditaklukkan akan menjadi punggung atau panggung bagi rally aset untuk merebut kembali zona 0,4 dolar. Jadi momentum berkelanjutan pada titik ini bisa membawa XRP ke zona resistensi kedua di 0,4 dolar. Jika kenaikan menemukan kekuatan yang cukup untuk mendorongnya melewati wilayah ini. Di sisi lain, jika XRP tergelincir, dukungan signifikan pertama berada di 0,3 dolar titik 0,38 adalah tahap penting untuk XRP, teman-teman. Kemudian untuk BTC ini melihat ancaman lain, Elon Musk mungkin menyinggung ini, teman-teman ya. Jadi untuk kepala Tesla, SpaceX, Twitter akhir-akhir ini beberapa perusahaan inovatif lainnya, Elon Musk telah menggunakan Twitter untuk menyebutkan acara yang akan berlangsung minggu depan. Dan yang terjadi sesuai harapannya dapat menjadi pendorong lain untuk naik atau turunnya Bitcoin, teman-teman. Kemudian pada 14 Desember, pertemuan Fed Reserve lainnya sedang berlangsung di mana sesuai ekspektasi para ekonom yang disurvei oleh Reuters, kenaikan suku bunga lainnya kemungkinan akan terjadi dan ini menjadi yang kelima tahun ini. Namun kali ini mereka memperkirakan suku bunga akan dinaikkan sebesar 50 basis poin, bukan 75 seperti yang terjadi pada 4 pertemuan sebelumnya. Meskipun kenaikan suku bunga diperkirakan lebih kecil seperti yang dinyatakan oleh kedua Fed Jerome Powell pada akhir November. Jadi BTC ini naik karena berita kemungkinan kenaikan yang lebih rendah di bulan November. Namun kenaikan suku bunga mungkin lebih rendah sehingga kemungkinannya juga tinggi bahwa ini akan menjadi positif untuk harga Bitcoin dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya. Jadi untuk Jerome Powell ini mengumumkan bahwa pada bulan Desember, Fed mulai menurunkan kenaikan suku bunganya dan kripto terkemuka merespon dengan merebut kembali level ke 17.000.
Kemungkinan akan berdampak buruk pada harga Tesla Elon Musk, tetapi Musk baru-baru ini men-tweet bahwa perusahaannya siap untuk tahun 2023 yang ia perkirakan akan menjadi tahun yang sulit bagi perekonomian. Jadi seperti itu dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.